Di sudut kota yang tak pernah tidur, hiduplah seorang wanita muda bernama Maya. Setiap pagi, sebelum matahari menyapa dunia, Maya sudah terjaga. Bukan oleh alarm, tapi oleh senyum mungil putranya, Bima, yang baru berusia 3 tahun. Bagi Maya, Bima adalah dunianya, sumber kekuatannya, dan alasan mengapa ia harus terus berjuang. Meski sendirian, kehidupan sebagai ibu tunggal tidak pernah mudah. Tanggung jawab membesarkan Bima seorang diri menjadi motivasi terbesarnya. Maya bekerja di sebuah perusahaan besar, pekerjaan yang ia dapatkan dengan susah payah dan ia jalani dengan penuh dedikasi. Ia selalu datang paling pagi dan pulang paling akhir, memastikan setiap tugasnya selesai dengan sempurna. Ia ingin membuktikan bahwa statusnya tidak akan menghalangi profesionalismenya. Rekan-rekannya mengenal Maya sebagai pribadi yang pendiam tapi pekerja keras. Ia jarang ikut mengobrol atau bergosip saat jam istirahat. Waktunya terlalu berharga. Ia lebih memilih menyelesaikan pekerjaan lebih cepat agar bisa segera pulang dan memeluk Bima baginya. Mendengar celoteh Bima tentang harinya di tempat penitipan anak adalah hiburan terbaik di dunia. Namun, ketenangan hidup Maya mulai terusik. Entah dari mana asalnya. Desas-desus tak sedap mulai beredar di kantor. Awalnya hanya bisikan samar, tapi lama-kelamaan menjadi badai fitnah yang menerpanya tanpa ampun. Mereka bilang, Maya menggunakan cara yang tidak pantas untuk mendapatkan promosi yang bahkan belum pernah ia pikirkan. Mereka menyindir statusnya, merendahkan perjuangannya. Setiap hari di kantor terasa seperti berjalan di atas bara api. Tatapan sinis dan senyum mencibir menjadi pemandangan yang harus ia hadapi. Rekan kerja yang dulu ramah kini menjauh. Makan siang di kantin terasa begitu sepi. Maya mencoba untuk tidak peduli. Ia mencoba untuk kuat. Ia terus berkata pada dirinya sendiri, ini hanya ujian. Fokus pada Bima. Maya, fokus pada pekerjaanmu. Tapi ia hanya manusia biasa. Hatinya terluka. Air matanya seringkali jatuh dalam diam saat perjalanan pulang di bus yang ramai. Fitnah itu semakin menjadi-jadi. Suatu hari, atasannya memanggilnya ke ruangan. Dengan wajah serius, sang atasan menanyakan kebenaran rumor yang beredar. Dunia Maya seakan runtuh. Orang yang selama ini ia hormati, yang ia anggap sebagai mentor, kini meragukan integritasnya. Dengan suara bergetar menahan tangis, Maya mencoba menjelaskan. Ia menceritakan bagaimana ia bekerja keras, bagaimana setiap sen yang ia hasilkan adalah untuk masa depan putranya. Ia tidak tahu harus membuktikan apa lagi ketika ia tidak melakukan kesalahan apapun. Malam itu, Maya pulang dengan hati yang hancur. Ia memeluk Bima erat-erat, seolah mencari kekuatan dari tubuh mungil itu. Bima, maafkan ibu ya, bisiknya lirih. Bima yang belum mengerti apa-apa, hanya menapak-napak pipi ibunya sambil tersenyum. Senyuman itulah yang menjadi titik baliknya. Maya sadar, ia tidak boleh menyerah. Ia tidak boleh membiarkan orang lain menghancurkan hidupnya dan masa depan anaknya. Ia berjuang bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi untuk Bima. Keesokan paginya, Maya datang ke kantor dengan kepala tegak. Ia tidak lagi menunduk menghindari tatapan orang. Ia memutuskan untuk menghadapi semuanya. Ia tahu, kebenaran tidak perlu dibela dengan teriakan, tapi dengan tindakan dan waktu. Ia mulai mengumpulkan semua bukti hasil kerjanya, setiap email pujian dari klien, setiap laporan proyek yang selesai tepat waktu dengan hasil memuaskan. Ia tidak ingin menyerang balik, ia hanya ingin membuktikan nilainya melalui karyanya. Maya juga mulai sedikit lebih terbuka. Saat jam istirahat, ia memberanikan diri untuk duduk di kantin. Meskipun sendirian, perlahan, 1 atau 2 rekan kerja yang masih memiliki hati nurani mulai mendekat. Mereka melihat ketegaran Maya, mereka melihat kejujuran di matanya yang lelah, namun tetap menyiratkan kekuatan. Salah satu rekan senior, Ibu Rina, yang selama ini hanya mengamati dari jauh, akhirnya mengajak Maya bicara. Maya, saya tahu ini berat. Jangan pedulikan mereka, teruslah bekerja dengan baik. Karyamu yang akan berbicara, kata Ibu Rina. Kata-kata sederhana itu terasa seperti oase di tengah gurun bagi Maya. Ia sadar, ia tidak sepenuhnya sendirian. Perjuangan Maya belum berakhir. Namun, ia tidak lagi merasa takut. Setiap kali ia merasa lelah, ia akan membuka galeri foto di ponselnya dan menatap wajah Bima yang tertawa riang. Itulah sumber kekuatannya yang tak akan pernah padam. Ia belajar bahwa dalam hidup, kita tidak bisa mengontrol apa yang orang lain katakan tentang kita, tapi kita bisa mengontrol bagaimana kita meresponsnya. Maya memilih untuk merespons dengan martabat, dengan kerja keras, dan dengan cinta yang tulus untuk putranya. Kisah Maya adalah cerminan dari banyak wanita kuat di luar sana, yang berjuang dalam diam,
yang menelan kepahitan demi senyuman orang yang mereka cintai. Mereka adalah pahlawan tanpa tanda jasa, yang membuktikan bahwa kekuatan sejati bukan terletak pada kerasnya suara, tapi pada keteguhan hati. Waktu terus berjalan, dan kebenaran perlahan mulai menunjukkan sinarnya. Proyek besar yang dipimpin oleh Maya berhasil dengan sukses luar biasa, mendapatkan apresiasi tertinggi dari jajaran direksi. Hasil kerjanya menjadi bukti paling nyata yang membungkam semua fitnah keji itu. Orang-orang yang dulu mencibirnya, kini terdiam. Beberapa bahkan datang untuk meminta maaf. Atasannya pun secara pribadi mengakui kesalahannya karena sempat meragukan Maya. Maya menerima semua itu dengan lapang dada. Baginya, yang terpenting adalah ia telah berhasil melewati badai dan membuktikan integritasnya. Ia tidak menyimpan dendam karena ia tahu energi untuk membenci hanya akan menghabiskan kekuatannya yang berharga. Kini, Maya bisa kembali fokus bekerja dengan tenang, membangun masa depan yang cerah untuknya dan Bima. Kisahnya menjadi inspirasi di kantor, sebuah pengingat bahwa kebenaran dan kerja keras pada akhirnya akan selalu menang. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari kisah ini. Jangan lupa untuk subscribe channel ini agar kita bisa terus berbagi cerita-cerita yang menginspirasi. Sampai jumpa di video selanjutnya.